Informasi selanjutnya, Saudara, pasca kematian Putu Satria Ananta, seorang taruna tingkat 1 STIP Cilincing, Jakarta Utara, pagi ini dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Proses otopsi dimulai sejak pukul 9 pagi dan hingga sekarang masih berjalan. Selain otopsi, ibu korban juga telah tiba di Jakarta dari Bali dan dimintai keterangan oleh polisi. Menurut rencana, setelah selesai diotopsi, jenazah akan diberangkatkan ke Bali untuk dimakamkan. Diduga dianiaya senior, seorang taruna tingkat 1 STIP Cilincing, Jakarta Utara, Putu Satria Ananta, meninggal dunia. Polisi telah memeriksa beberapa mahasiswa senior yang diduga mengetahui peristiwa penganiayaan Putu Satria. Menurut polisi, CCTV cukup menggambarkan rangkaian kejadian yang terjadi di dalam toilet sekolah. Ada dugaan akibat kekerasan yang dilakukan oleh oknum seniornya, ya, tingkat 2 dalam kegiatan tadi pagi. Saya rasa CCTV cukup clear untuk menceritakan peristiwa itu, rangkaian peristiwa itu yang dari karena kejadian peristiwa di kamar mandi. Sementara manajemen STIP Jakarta mengklaim tidak ada unsur perpeloncoan dalam kasus tewasnya Putu Satria, sebab perpeloncoan sudah dihapus pihak sekolah. Sebenarnya tidak ada perpeloncoan, jadi kita sudah hapus semua perpeloncoan. Karena itu penyakit yang turun-temurun, saya sendiri sudah setahun di sini, itu semua saya sudah hapus perpeloncoan itu, sudah nggak ada. Itu masih terjadi ini, Pak? Nah, itu di luar kuasa kita karena tadi tidak ada dalam program kita. Tidak ada lagi budaya seperti itu? Tidak ada, sudah kita hilangkan. Jadi ini murni person to person. Putu Satria Ananta, taruna tingkat 1 STIP Jakarta, asal Bali, tewas pada Jumat pagi. Korban diduga dianiaya oleh seniornya usai kegiatan. Dari hasil pemeriksaan sementara, ditemukan luka tumpul pada bagian ulu hati korban. Jenazah korban saat ini sedang diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tim Liputan, Kompas TV. Terkait dengan proses otopsi yang saat ini masih berjalan, Saudara, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Francisco Donasiano di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sisko, selamat sore. Sudah ada hasil otopsi penyebab kematian Putu Satria Ananta ini? Baik, untuk hasil otopsi ini masih dikantongi oleh pihak kepolisian, namun untuk prosesnya sendiri setelah tadi daripada pukul 9 tadi hingga saat ini juga sudah selesai. Tadi memang lebih awal daripada perkiraan ataupun juga rencana yang akan selesai pada pukul 3 petang waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kalau dari pantauan kami untuk di rumah duka, selain ada kuasa hukum, beberapa kerabat dan juga keluarga ini turut datang di rumah duka di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur ini. Nilo dan juga saudara, memang ada sejumlah temuan secara kasat mata seperti itu yang bisa disampaikan ataupun yang juga dilihat oleh tim kuasa hukum dari proses otopsi yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan untuk lebih jelasnya sudah bergabung bersama kami kuasa hukum dari keluarga korban, ada Tumbur Aritonang. Mas Tumbur, selamat sore. Sebelumnya kami mengucapkan bela sungkawa dulu terhadap keluarga korban. Mungkin bisa diceritakan bagaimana untuk proses otopsi yang sudah berjalan seperti itu dan apa saja kemudian yang mungkin bisa diceritakan ataupun yang juga terlihat dari hasil otopsi tersebut. Baik, terima kasih. Jadi otopsi tadi dimulai pukul 9, selesai kurang lebih jam 2 siang. Kami sempat tadi ketemu dengan penyidik Polres Jakarta Utara dan beliau bilang otopsi sudah selesai, tinggal siap diberangkatkan untuk disemayamkan di Bali. Untuk hasilnya sendiri saat ini ada di penyidik Polres Jakarta Utara. Tadi Mas Tumbur juga sempat masuk dan juga melihat video dari pihak keluarga, bukan begitu? Nah, itu mungkin ada bekas luka atau ada luka-luka lain mungkin yang bisa diceritakan juga ke awak media mungkin, Mas Tumbur? Gini, semalam pihak keluarga udah melihat secara langsung kondisi dari almarhum. Kondisi almarhum yang bisa digambarkan oleh pihak keluarga itu ada luka-luka lebam di
perut sebelah kanan, perut sebelah kiri, dada, lengan sih memar ya, merah-merah sama ulu hati ya. Jadi di sekitar itu kalau wajah nggak ada kan. Jadi luka-luka lebamnya di sekitar itu. Dari pihak keluarga mungkin mengetahui bahwa korban ini kemudian ditemukan tewas, ini seperti apa informasi awalnya? Apakah memang memiliki musuh atau ada orang yang tidak suka dengan korban mungkin? Jadi awalnya pihak kampus menghubungi keluarga sekitar jam setengah 10 lah, jam setengah 10 pagi. Pihak kampus mengabarkan bahwa almarhum itu meninggal dunia. Lalu setelah itu keluarga besar yang di Bali kan kabarin juga. Lalu pihak kampus menceritakan kronologi versi kampus STIP, di mana pihak kampus menjelaskan bahwa meninggalnya itu di kamar mandi ya, di toilet pria. Indikasinya ada perundungan, ada pemukulan. Itu dari situ lalu keluarga datang, yang dari Bali juga datang. Setelah itu malamnya dibuat laporan polisi. Terima kasih Mas Tumbur Aritonang dan juga tim kuasa hukum yang telah bergabung bersama kami. Kami juga mengucapkan bela sungkawa kembali, dan memang dari hasil ataupun juga dari pihak kepolisian setidaknya sudah ada 40 orang kemudian diperiksa terkait dengan kasus perundungan yang diduga terjadi terhadap P, siswa tingkat 1 STIP Marunda Jakarta Utara. Tentunya ini menjadi perhatian bersama, dan kami akan kawal bagaimana perjalanan kasus ini, karena sampai saat ini juga masih belum dilakukan penetapan tersangka setelah dilakukan proses otopsi oleh pihak kepolisian. Kembali ke Anda, Dio. Francisco Donasiano, terima kasih atas informasi Anda.